Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Pos? Bertemu kembali kita dalam acara Poscast Cerdas Berbicara bersama saya Bismo Aryobowo. Dan kali ini kita akan kedatangan tamu, seorang eksekutif general manager yang cukup ternama ya, karena di kota Bandung, kota yang luar biasa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang mengenai salah satu program yang kemarin hasilnya ternyata dari KCU Bandung menjadi salah satu pemenangnya. Mari kita temui Kang Dodi Haryanto. Kumaha Kang kabarnya? Alhamdulillah, Cak Bismo sehat. Alhamdulillah. Kang, saya tertarik ini pakai baju Sunda. Ini gimana ceritanya nih? Jadi kita ada program Kemis Sunda. Kemis Nyunda. Kemis Nyunda. Jadi seluruh regional. Regional juga sesuai dengan ide dari Pak EPP, masih Pak Jaka, bahwa kita harus Kemis Sunda. Jadi pas sama dengan kearifan lokal. Kita di Bandung juga Nyunda. Iya. Pas pakai baju Sunda gitu. Ini memang programnya di regional 3 atau memang di semua regional ada, misalnya di Jawa Tengah ada sendiri? Makanya regional 3. Jawa Tengah mungkin ada sendiri. Ada sendiri ya. Tapi bagus ini. Jadi Siap. keren lah. Iya. Lebih ganteng. Alhamdulillah. Gimana sekarang kesibukannya apa nih, Kang Dodi? Ya, awal tahun kita harus lari terus, istilahnya apalagi KCU Bandung sekarang membawahi Bandung Raya. Dari Cimahi sampai ke Banjar, kita harus konsolidasi terus, koordinasi terus supaya tanggal 1.00 udah lari ya. Lari kejar target yang sudah ditetapkan oleh kantor. Jadi KCU Bandung itu sekarang membawai berapa kantor cabang ya? 8. Oh, 8. Sebelumnya berapa? Kan hanya di Ujung Berung sih. Oh, Bandung saja. Jadi sekarang 8 itu mana saja? Cimahi, Ujung Berung, Soreang, Sumedang, itu yang Bandung Raya. Selanjutnya itu yang Priangan Timur, dari Garut, Tasik, Banjar, Ciamis. Wah, sampai jauh sekali ya. Alhamdulillah. Berarti kalau periksa kantor sampai ke Pangandaran. Iya. Kang, selamat ya Kang. Itu apa sih nama hadiahnya? Saya juga enggak apa namanya gitu kemarin, squad gitu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan ada hadiah apa tuh kemarin. Jadi Siap. gini, Sobat Pos, waktu kita prarapin kemarin di Jakarta itu ada penyerahan anugerah hadiah namanya Acceleration Transformation Program ya. ATP. Cuman banyak orang yang masih bertanya-tanya, itu apaan sih Pak? Ya, mungkin nanti kita bisa tanya-tanya lebih lanjut kan Kang Dodi. Ya. Jadi itu seperti apa itu? Prestasi apa itu di ATP itu? Iya. Ya. Jadi syukur alhamdulillah KCU Bandung menjuarai yang pertama di program ATP itu yang oleh vendornya PT Cias sama PT Pos. Jadi kita mulai itu di bulan September, selama 3 bulan September, Oktober, November. Itu diundang oleh kantor pusat itu 10 KCU. Mana aja itu Kang? Dari Medan, Jakarta hampir seluruhnya, Taman Tangerang, Semarang, sampai ke Makassar. Surabaya juga ya? Surabaya ya. Yogyakarta? Yogyakarta ini belum. Oh, karena enggak, hanya 10 dulu. 10 ya. Programnya itu. Nah, masing-masing itu jadi squad. Nah, kebetulan Bandung itu dapat squad 8. Nah, dikasih target masing-masing beda. Program beda, ada yang tentang Oranger, ada tentang agen pos dan lain-lain. Kebetulan Bandung dikasih programnya tentang peningkatan korporat. Dari sebelumnya cuma 1,7 M per bulan, ditargetin 3,5 M per bulan. Dalam perjalanannya alhamdulillah Bandung selama 3 bulan ini tumbuh jadi rata-rata sekitar 2,2 M per bulan. Gitu. Jadi istilahnya karena mungkin Bandung termasuk salah satu ya, semua program diikutin. Kita tiap Senin, Rabu, Jumat terus ada acceleration weekly. Jadi istilahnya weekly meetingnya itu kita tiap hari ada itu harus dilaporkan. Jadi apa yang telah dilakukan sebelumnya, apa yang dilakukan seterusnya. Gitu. Kang, itu berarti ada parameternya yang dibuat sejak awal ya? Iya, betul. Itu apa saja parameter untuk mengukur bahwa sebuah program ini dianggap berhasil dan Sebenarnya parameternya gampang aja. Tumbuh nggak itu katanya. Simpel. Itu yang sama istilahnya naik ke kinerjanya. Alhamdulillah Bandung selama dari September, Oktober, November, Desember naik gitu. Dari rata-rata 1,7 naik jadi 2,2. 1,7 jadi 2,2. Iya. Itu 10 KCU itu disatukan dalam satu grup gitu. Masing-masing grup. Ada support 1, support 2, support 3.
Oh, Jadi tidak saling mengetahui apa yang dikerjakan oleh mengetahui juga. mengetahui Waktu juga. pleno mengetahui semuanya ada, cuma pas masing-masing kita ada punya tutori masing-masing gitu istilahnya. Tutornya di mana itu? Dari PT Cias sama kantor pusat. Gitu. Oh. Jadi ada 10 grup Squad namanya. squad itu di dalamnya ada dari Cias, Dari Cias. dari kantor pusat, Ya. dan tim dari Bandung sendiri. Bandung sendiri. Itu apa yang dibicarakan, yang di apa ya, di upload, di foto, di situ apa saja itu kegiatannya di Kegiatannya masing-masing squad itu? Pertama istilahnya menggali dulu. Istilahnya permasalahan apa program unggulan apa yang bisa kita raih istilahnya. Bandung tuh sebelumnya salah satu program buat meningkatkan korporat itu melihat LSE dibantangin yang buat yang lelang-lelang itu. Nah ternyata dalam perjalanan itu kurang nendang. Akhirnya kita rubah itu tentang kinerja para AE. Jadi kita bergerak semua AE dari Bandung Raya sampai itu bergerak semua. Alhamdulillah peningkatannya signifikan. Jadi sini AE itu tiap hari kita Senin, Rabu, Jumat kita ajak meeting bareng istilahnya, temuan hasilnya alhamdulillah peningkatan. Kang, itu Bandung saja AE-nya atau termasuk tadi yang Kakang bilang sampai ke KC-KC-nya? Karena kinerja 1,7 itu saat Bandung Raya ya SKCU Bandung. SKCU Bandung ya. Ya, betul. ya, ya. Terus apa itu kunci dari bisa meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari korporat itu? Ya. Yang pertama akuisisi. Kita lihat peluangnya masih belum memasuki pos, kita akuisisi. Alhamdulillah dapat beberapa. Contohnya kita kemarin ngirim medali Perpanas yang setelah pon kan ada Perpanas. Kita kirimnya dari Bandung, dari KC Bandung. Dar, Perpanas itu kan yang disabilitas itu Yeah, ya. Setelah betul. PON tuh biasanya pasti ada Betul. kejuaraan antar yang Yeah. disabilitas. Oh iya, Betul. iya. Kita ngirim dari kita. Itu alhamdulillah sekitar 150 jutaan sekali kiriman, walaupun dalam waktu mepet alhamdulillah nyampe. Dikirim ke Papua ya. Papua. Itu waktu itu kan kredit banget karena semua Penerbangan peserta, ya. ya apalagi lagi pandemi kayak gini agak susah. Itu terus kita maintain dari yang ada kirimannya. Contoh kalau di Bandung kita punya Dinkes, punya BRI, punya BJB. Jadi istilahnya yang PSI-nya kita cuma just say hello, kita ajak makan, kita apa, alhamdulillah kirimannya nambah. Meningkat. Iya. Jadi Gitu. ada yang memang benar-benar baru. Betul. Tapi diantaranya juga ada yang sebenarnya sudah jadi customer, cuman di maintain. ya Betul. supaya mereka menggunakan lebih banyak gitu Betul. ya. Kang, kenapa harus menunggu di ATP baru dikerjakan gitu, Bang? Sebenarnya jujur September itu kan baru pelantikan lah. Jadi pas saya masuk juga, pas saya masuk program itu ada ya pas berarti. Sebenarnya mau kita lakukan juga, sebenarnya udah kita lakukan. Sekarang ini kita lakukan tiap hari ada PIPON AE itu sudah kita lakukan. Tapi kalau ada programnya pas kebenaran sama Cias itu, gitu. Apa yang membuat teman-teman bisa lebih bersemangat supaya mengerjakan itu gitu? Iya. Apa ada hadiah atau apa gitu ya? Hadiah jujur aja kita belum berani hadiah gitu. Tapi touch aja, kita jasa hello tiap hari, kita sistem tepuk pundak Mas. Simple aja. Jadi AE itu diwongkan. Jadi istilah di khusus di Bandung di kami itu istilah teman-teman AE itu kalau ngajak saya kemana pun hayu siap. Pak ketemu hayu, siapa takut ya. Tinggal gitu aja, jadi kita temenin kemana kan. Nah akhirnya istilah kemarin ada Pak kurang kendaraan, pakai mobil saya. Kalau saya nggak pakai mobil, pakai semua. Ada drivernya pakai lah, biar saya di sini. Kalau perlu saya naik gojek kalau ada nggak perlu apa-apa gitu. Iya. Gitu. Emang ada berapa sih AE-nya? AE di Bandung khusus Bandung itu ada 5 yang kodoknya. Gitu. Selain itu apa lagi yang dilakukan selain dengan memberikan apa ya kayak perhatian lah kepada AE itu? Tapi kan orang itu kan kadang semangat, kadang nggak semangat. Ini mempertahankan semangat itu seperti apa nih? Jangan-jangan nanti setelah lewat karena dapat juara, jadi lemes lagi. Oh gitu. iya. Kita biasa ada weekly misalnya sama teman-teman tanyain gitunya. Ya hanya just makan bareng aja. Alhamdulillah masih itu. Jadi istilahnya kita juga ada reward. Cuman hanya sebatas pulsa dari saya pribadi. Istilahnya kalau istilahnya kayak kemarin saya mencanangkan penjualan materai
Ayo yang jadi teman-teman AE kami itu jika Kukurlok itu suruh jual materai. Siapa yang terbanyak istilahnya dapat pulsa, walaupun dari saya pribadi walaupun nggak banyak. Jadi rewardnya ada. Gitu. Walaupun belum gede ya. Gitu. Iya. Gitu. Ya kecil tapi yang penting ada lah gitu. Betul, ya. perhatiannya itu. Terus Kang, dalam pandangan Kang Dodi ini, kan ini baru 10 nih diperlakukan seperti ini. Betul. Kira-kira apa kelebihan dan kekurangan dari program ATP ini sendiri dalam pandangan Kang Dodi? Sebenarnya program ATP ini bagusnya terus dilanjutkan. Kalau nggak dilanjutkan, yang sudah berhasil kayak kami itu istilahnya diketok tularkan ilmunya. Supaya teman-teman KCU lain kayaknya sudah menjalankan intinya. Cuma mungkin tidak terstruktur atau apa. Kalau kita kan Senin harus lapor, Rabu harus lapor, Jumat Maaf, lapor. ini kan selesai kemarin Desember berarti kan? Desember gitu. Januari ini berhenti? Enggak, kami enggak. Tapi ASI tetap melakukan. Tapi squad kemudian mentornya tetap mengawasi sampai sekarang. Mungkin di kantor pusat ya itu ya. Kalau kami sendiri saya tetap mengawasi, kita mau ke KC biar mereka melakukan seperti itu. Jadi kita weekly khusus di KC sendiri setiap hari Senin. Kita ada weekly by Vicon. Iya kan sayang ya Kang kalau misalnya teman-teman sudah dalam posisi istilahnya anget nih, udah larinya udah kenceng. Hanya karena tidak ada program kemudian udah selesai. Jadi seperti kayak kita hanya berlatih ketika mau bertanding gitu. Selesai pertandingan badannya gemuk lagi gitu kan. Enggak, itu sayang ilmunya. Jadi harus tetap dilakukan. Jadi kita tetap dilakukan istilahnya. Kita akhirnya keluarkan ke Bandung Raya dan Priangan Timur. Kang, gitu. Ada ilmunya yang baru apa Kang di proses kemarin itu? Ilmunya hampir sama itu, cuman harus ditulis itunya. Dulu kan banyak juga program, apa yang telah dilakukan, apa yang akan dilakukan, itu program. Cuma kita tulis, jadi terstruktur Senin, Rabu, Jumat harus laporan. Itu aja simpel. Itu ada momnya yang kita kirim, ada kegiatan kita foto, ada absennya juga, biar benar terjaga gitu. Kang, yang saya tahu kan Cias ini tokohnya kan Dr. Indrawan Nugroho ya. Betul. Saya termasuk salah seorang yang mensubscribe lah video-video beliau kan. Memang saya lihat orangnya cerdas dan punya data yang sangat beragam dan kaya sekali datanya itu. Apakah beliau juga incas langsung dalam proses ATP ini? Incas. Oh langsung. Dari yang awal beliau langsung bukan, masih itu di pertengahan juga sama di akhir. Walaupun istilahnya banyak dibantu sama tim yang lainnya, tapi itu incas. Apa kesan Kang Dodi terhadap Dr. Indrawan ini? Keren ya? Iya. Saya memang lihat bagus, karena waktu awal itu waktu transformasi wawancara dengan Dirut kita sangat keren ini anunya, cara mengulas ya, mengulas sehingga sama waktu Pak Faisal itu salah satu clue istilahnya, kita ada perusahaan lihat Pak Faisal yang diwawancara Pak Indrawan. Iya, Indrawan itu sampai pingin masuk pos semua, Mas. Oh gitu. Keren, hanya gara-gara YouTube itu. Betul. Di share YouTube ke kami itu. Pak, saya pingin pos semua katanya. Iya. Contohnya mana tuh perusahaan? Erlangga. Erlangga itu apa? Erlangga yang kirim cetakan buku. Oh, Erlangga penerbit. Betul. Itu kita ada PT RK, itu namanya logistiknya. Itu insya Allah Bandung PKS rencana bulan ini kita PKS. Ya target ini. Saya tertarik gara-gara Pak Faisal bicara. Keren kan Pak Dirut kita nih. Istilahnya kebuka semua. Mudah-mudahan yang perusahaan lain juga lihat. Nanti kita juga ngobrolnya akan kebuka lagi nih teman-teman. Betul. Jadi kita sekarang mau bicara yang lebih besar lagi nih. Kita kan sedang bertransformasi nih. Dan saya tahu persis bagaimana tidak mudahnya kita meyakinkan teman-teman kita, apalagi Kang Dodi kan di sebuah KCU yang besar seperti Bandung. Apa yang Kang Dodi rasakan ketika ada transformasi di organisasi, kemudian ada perubahan di teknologi dan ya tujuh transformasi itu kan semuanya bermuaranya kan di kantor-kantor KCU maupun KC itu kan yang paling merasakan. Kalau kami yang di pusat atau di regional sebagian aja merasakan, tapi full dari 7 itu pasti akan ngumpulnya di KCU atau di KC. Apa yang Kang Dodi tangkap sejauh ini tentang transformasi yang sedang berjalan ini? Memang pos itu harus transformasi.
Misal kalau mendem diam aja kayaknya kita kelibas, kita mati, bubar. Kita setuju dengan program 7 tahun masih itu yang didukung sama direksi, maka kita backup. Nah, saya ke bawah sosialisasi sama teman-teman. Semua dari kami di KCU sampai KC harus tahu. Ya, contoh yang struktur organisasi baru di provinsi, yang dari 11 jadi 6 regional. Terus KCU Bandung dari sendiri ditambah 8. Saya istilahnya mengumpulkan teman-teman yang di KC itu ada 8, minimal sebulan sekali yang offline. Kita kumpul bareng. Ngariung istilahnya, menyamakan satu visi misinya. Nah, weekly-nya kita tiap minggu, setiap Senin jam 4 tuh weekly kami pikon. Jadi setelah pikon yang pagi-pagi sama direksi, kita pikon kita. Di situ kita hilang pelan-pelan. Itu yang sosialisasi. Proses sekarang ada milik ya, walaupun istilahnya lagi rame-ramenya nih, banyak yang pro kontra. Tapi kita alhamdulillah sebenarnya milik itu kalau udah sudah lancar Kang, sudah lancar. Belum 100% sih. Belum juga ya. Kalau udah hampir dah bagus gitu, sebenarnya udah 99%, masih ada yang ketinggalan. Itu salah satunya COD itu kalau pakai milik kelihatan. Istilahnya COD-nya itu istilahnya posisinya di mana, nggak ada batas waktunya. Kalau pakai pos memang harus ada ya. Deadline-nya harus dibalikan. Kalau pakai milik bisa ada warningnya, bisa ketahuan. Itu yang di itunya. Terus kita punya post pay post aja. Itu keren banget itu. Itu kan kemarin ada lomba NOA ya Kang ya? Ya. Bandung sendiri seperti apa tuh menyambut lomba NOA ketika itu, kan kalau nggak salah di akhir-akhir bulan apa itu ya? November apa yang sampai situ ya? Waktu awal Bandung NOA-nya kan istilahnya masih agak kan udah beberapa program nih. Jadi tim Jasku 1. Yang pertama Bandung masuk 5 besar KCU. 5 besar ya. Tapi pas ke belakang mohon maaf keteter ya. Enggak, karena kami pernah mengundang itu Binjai ke sini waktu itu, sayangnya nggak sempat sehingga kita melakukan telewawancara aja jarak jauh. Saya jadi kaget juga, terus kemana kantor-kantor besar gitu kan, kok ini Binjai gitu ya gitu. Ternyata kedekatan dengan pemerintah daerah itu salah satu poin. Jadi Bandung agak terlambat. Bandung waktu awal ya, program awal masing-masing masuk program itu keteter ya, memang salah, jujur salah saya aja itu mah. Jadi tapi teman-teman udah mulai. Sekarang masih dari KPC, KCP-nya juga masih tetap gerak. Semua tetap gerak. Kami semua terus gerak istilahnya. Terus pos aja gimana Kang? Nah, pos aja kita jualan. Kita setiap insya Allah setiap Sabtu gerbek pasar, setiap minggunya gerbek pasar, turun ke lapangan itu. Jualan dua-duanya Mas. Jualan pos pay sama pos aja. Download terus dua-duanya. Gitu. Sementara ini konsentrasi di download itu ya. Download dulu sementara. Ya, mengenalkan itu ya. Nextnya kalau yang postpay biar poinnya lebih besar. Noanya istilahnya udah kayak 1,5 juta lebih sekarang kan. Iya, dan penting transaksinya kan itu ya. Betul. Mau banyak kalau isinya cuma 10% yang aktif kan ya sayang juga gitu. Pelan-pelan. Jadi istilah programnya penambahan dulu Noah, nextnya POA. Itu udah banyak. Sebenarnya posnya banyak tertarik. Di kami kemarin berdekatan dengan Dinas, sudah tertarik. Masih peluang masih banyak. Misalnya Bandung mulai bergerak, udah target masing-masing. Tim AE Jaskuknya udah punya target. Penambahan Noah juga semua insya Allah. Pos aja juga di target itu. Terus ini Kang, ini kan juga masalah organisasi ini kan belum selesai nih kalau di Bandung sendiri cukup banyak ada permutasian orang ya keluar masuk di Bandung Raya ini, dari pindahan mau di kantor regional atau dari luar regional 5 gitu. Iya. Khusus EM atau KC kami kemarin baru mutasi. Di Bandung ada pergerakan 5 yang bergerak. Oh iya, saya lihat itu di Facebooknya itu. Ya. Termasuk Aisyah Purwakarta ya. Betul. Beliau sekarang jadi BM Poslok. Oh iya. Di pergerakannya itu, istilah di Bandung sendiri ada 5 dan 5 gitu. Pas pernah ada juga dari Purwakarta, ada dari Kuningan, dari Majalengka, semua bergerak. Itu biasa kalau kreasi. Terus di manajer kami juga ada pergerakan. Dari 9 yang stay 3 istilahnya naik setempat, yang lainnya bergerak dari ada yang keluar, ada yang masuk. Karena kan manajer yang sebelumnya kan harus
disesuaikan Betul. ini ya level jabatan tingkat Iya. jabatannya ya. Iya, Jadi harus ada yang keluar ya. betul. Ya ya ya. Betul. Nah, terus gini Kang, ini kan tahun 2022 nih ya, Siap. dengan berbagai istilahnya tantangan. Saya yakin targetnya kok pasti naik tuh. Iya. Alhamdulillah naik. Gimana nih menghadapi tantangan 2022? Kita kan ditargetin sama di pusat sama regional. Atau saya tanya dulu naiknya berapa persen dari tahun 2021? Naiknya kalau secara total istilahnya sekitar 30%-an. KCU Bandung. 30% ya? Ya. Jangan dilihat angkanya, kita harus kerjain. Kalau dilihat angkanya stres, kita kerjain. Jadi proker yang ada itu harus kita turun semua ke KCU, KC, ke KC. Itu yang wajib. Ya, breakdown juga bukan kita hanya kita pegang, ke KC juga sudah di breakdown. Nextnya harus ke KCP. KCP harus tahu targetnya berapa, terus prokernya apa. Jadi proker apa yang dilakukan sama tim pusat, inline sama tim regional, inline sama kami. Kalau ada tambahan itu ya kebijakan lokal, tapi tidak boleh lewat dari kebijakan kantor pusat. Gitu. Dan saya sampai berani yang A kok ngelakuin C, kalau memang C-nya bagus ya nggak masalah, tapi kalau A-nya nggak berhasil ya itu. Jadi dulu harus jadi kalau A dulu, A dilaksanakan udah oke, udah cukup, boleh tambah yang lain. Tapi intinya program pusat harus dilaksanakan. Kang, kami tuh pernah punya tamu di sini, agen posnya Kang Iya, Dodi Pak Fajar, ya, Pak betul, Fajar itu. betul. Sebenarnya dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kang Fajar ketika Iya. itu sudah sangat inspiring Kang. Jadi Betul. beliau itu tiap hari keluar. Ya, Pak, saya ini tidak pernah duduk di loket tuh cukup istri saya. betul. Tiap hari dia keliling tuh Kang. Iya. Nah, saya melihatnya kalau semua insan pos ya, mau dia agen pos, mau dia Oranger, mau dia apapun lah, organik dan sebagainya, mungkin tim AE. Betul. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Kang Fajar itu bisa pasti akan berdampak itu Kang. Gimana menurut Kang Dodi? Setuju banget. Jadi kalau Pak Fajar itu kalau mau ketemu beliau harus malam. Karena dia bergerak Gila. terus kan. Iya. Dia terus moving jadi pick up semua gimana dari pagi sampai sore pick up. Kalau ketemu dia habis maghrib. Baru ada dia dengan tetap kalau dipanggilnya pasti dia keluar. Iya. Nah, program yang 2020 AI kami semuanya Jas Kukurlok itu wajib 3 kali visit per hari. Itu mau maintenance, mau penetrasi, mau akuisisi. Wajib 3. Jadi kalau di pusat juga kayak gitu. Nah kalau yang di Bu Ana kan ada Rosa itu Rise of itu juga programnya Sudah bagus. dikenalkan Rosa? Sudah. Iya. Kemarin kita ada tamu khusus bahas Rosa. Udah saya masuk. Keren itu. Rise on apa kemarin? Strategi apa Pokoknya itulah untuk akselerasi lah ya. Akselerasi, betul. Ya. Sales acceleration. Betul, betul. Ya kemarin sudah kita tanyakan tentang itu. Iya. Itu Kang menurut saya. Jadi kalau semua tenaga AE-nya Kang Dodi bisa seperti Fajar. Iya. Jadi ada 10 Fajar gitu atau Betul. 20 Fajar. Iya. Wah, keren itu Kang. Betul. Karena saya lihat ya beliau begitu prinsipnya, Pak, kalau nggak silaturahmi nggak mungkin Pak. Karena ya orang itu kalau nggak didatangin mereka nggak akan ada sungkannya didatangin oleh orang lain gitu. Betul. Kalau kita nggak hadir ya ada orang lain yang hadir. Itu Kang. Setuju. Jadi makanya program sekarang itu minimal AE itu 3 visit itu penten, penetrasi, akuisisi. Saya jujur aja kalau jam datang ke kantor masih jam 8 jam 9 AE masih itu saya usir. Jangan keluar jadi pendapatan sampai maintain dulu yang ada keluar gitu. Ngapain di sini? Yang di sini biar kami aja. Aku juga sebenarnya perlu keluar gitu. Iya. Jadi teman-teman AE pasti kalau lihat saya pasti kalau jam 9 udah saya usir. Udah keluar cari pendapatan. Iya Kang, karena begini ya Kang ya, bagaimanapun Bandung ini kan dekat dengan kantor pusat, Betul. dekat dengan kantor regional. Istilahnya sorotan terhadap Bandung ini kan tidak seperti halnya KCU lain lah, gitu kan. Gimana Kang itu menyiasati itu juga gimana? Ini jujur aja waktu saya di istilahnya dikasih amanah buat KCU Bandung tuh amanahnya tantangannya besar itu. Pertama karena ring 1 ya. Iya. Kita mau istilahnya membangkitkan lagi Jawa Barat Kahiji kata-kata Ya, Pak iya. Emil itu
memang harus mulai gitu ya. Jadi Kan udah KIJ kemarin juara PON di Papua. iya, itu KIJ ya. KCU Bandungnya belum. KCU Bandungnya belum. Makanya istilahnya kita udah mulai bergerak dari awal tahun tuh udah mulai bergerak. Semua teman-teman harus bergerak semua. Harus ke AE semua harus turun ke lapangan. Perlu manajernya saya turunin. Istilah nggak usah di sini keluar. Kalau ketemu sama kita, kalau pagi-pagi banget sebelum itu baru keluar, sore kita lihat gimana hasilnya gitu. Gitu semuanya. Jadi saya minta teman-teman yang KC juga gitu, biar AE-nya segera bergerak. Kalau perlu manajernya yang keluar dulu. Kalau enggak KC-nya atau EGM-nya saya keluar. EM sama kami juga keluar. Gitu. Suka disidak nggak di kantor? Alhamdulillah. Karena kalau lagi orang-orang pusat suntuk kan kadang-kadang main aja ke Bandung gitu. Siap. Cuman saya belum pernah main ke Bandung. Iya, ditunggu ya. Gitu. Terus lagi ini satu hal lain Kang. Jadi Boleh. Bagaimanapun juga transformasi ini kan harus sukses lah ya Kang. Betul. Dengan pengalaman berapa tadi Kang 4 bulan terakhir ya baru masuk ya ke September ya. September, Oktober, November. Ke depan seberapa optimis Kang Dodi terhadap proses transformasi yang sedang kita jalankan ini? Optimis banget istilah transformasi berubah. Kerasa ya Kerasa. misalnya di lapangan tuh kerasa ya Kerasa. perubahannya. Jadi saya sama teman-teman udah istilah dulu istilah jujur kalau Bandung tuh kalau kata direksi itu karena nyaman di orang tidur. Saya harus bangunin orang tidur. Kan cuaca dingin kalau di tempat lain yang istilahnya hangat gitu. Itu hawanya buat tidur ya. Itu yang saya nggak boleh istilah. Ayo lari semua teman-teman, semua harus bergerak. Saya bilang ke teman-teman KCP, kalau punya peluang logistik lapor ke kami, karena kan KCP agak susah artinya. Agen juga gitu. Kalau ada kiriman logistik lapor ke kita, kita follow up. Kalau perlu istilahnya bagi cuan buat agen pos. Kalau agen pos kan harus ada itunya. Kita udah ngelaksanain kayak gitu. Kemarin timnya Pak Fajar kan panas tuh timnya Pak Fajar. Kita ada agen pos. Bos ini ada ini, ya udah laksanakan. Tiba duit masih ya dengan Masih alhamdulillah. Walaupun kemarin agak menurun, insya Allah tahun 2022 ini yakin maju lagi. Ada rencana ini program take over dari agen ke beberapa kantor cabang pembantu yang mungkin tidak terlalu produktif, Bang? Kami sudah take over plus berapa? 80%. Oh iya? Iya. Banyak. Bener nih? Bener, kami banyak yang take over. Oh, udah banyak sekali ya? Udah banyak. Jadi rebutan masih kalau mau dibuka semua udah itu. Gitu. Jadi ininya siapa? Semua agen ditawarin gitu? semua agen tawarin. Saya baru denger nih benar kalau sampai 80% karena Hampir semuanya tuh. Iya. Sampai yang ke Lembang itu dari yang tertarik. Belum saya buka nih. Lembang kan kasihan jadi jauh itu ujung itu. Ada yang tertarik gue jadi take over juga. Kang, berarti memang ke depan kayaknya KCP kita itu memang lebih baik ditangani oleh mitra ya. Betul. Menurut saya nih ya. Iya. Karena saya kemarin ya. Kan saya kemarin pulang juga dari Denpasar ya. Ternyata memang ketika dihandle oleh agen pos dengan militansi yang lebih tinggi. Sorry nih ya, saya lihat memang berbeda lah ya militansi mereka untuk bagaimana bisa menghidupi unit yang mereka kelola itu memang lebih besar daripada teman-teman yang organik gitu. Iya. Jadi saya bilang ini mending dikelola aja sekalian. Betul. Dan mereka tuh prinsipnya siap-siap aja gitu. Iya. Di Bandung sendiri kan dulu kan kita punya Express Post, My Post sama yang reguler. Desember udah kita buka My Post 6 KCP. Di mana itu Kang? Malah saya orang Bandung belum tahu nih Kang. Di mana? My Post itu yang buka jam 6 pagi sampai jam 10 malam tuh kan? Iya. Iya. Itu mana aja Kang? Kiara Condong. Iya. Yang satu lagi Sukaluyu. 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 Cipaganti belum. Oh, belum. Cipaganti belum. Batu? Belum. Oh, belum juga. Batu yang Cijageranya belum. Malah yang udah di Kebonwaru. Kebonwaru udah. Sukamena. Istilahnya udah My Post. Jadi pagi-pagi yang organik buka jam 6, tutup jam 3. Selanjutnya yang agen sampai jam 10 malam. Tapi baru 6 itu ya? Sementara baru 6. Terus yang ekspres? Kantor pos Bandung. Oh, kantor pos Bandung 24 jam? Ya, 24 jam. Ngomong-ngomong nanti katanya menjadi pos blok juga Kang? Siap. Iya? Iya. Kapan rencana Kang?
eh, tahun ini. Tahun Memang ini kita udah ya. siap. Jadi istilahnya kalau lihat ke Bandung sekarang udah nggak ada jembatan lagi, udah dibongkar yang depan. Oh. Salah satunya buat pos kelihatan. Iya, Udah iya. bersih kemarin. Terus pagarnya depan? Belum. Oh, belum ya. Itu next buat pos blok bongkar semua. Iya. Jadi kita siap. Kita udah siap ke belakang. Jujur aja karena tempatnya besar itu kita perlu OB-nya agak banyak, isinya lumayan juga. Iya, iya, iya. Makanya salah satu pos blok tuh wah kita dukung banget. Kita khusus ada loket udah disiapkan. Nah tim-tim yang operasi ada yang pendukungnya administrasinya di belakang. Mm-mm. Udah siap kita. Karena memang kalau malam atau jangankan malam ya, siang aja saya kan suka main ke sana itu jadi sepi banget itu parkirnya ya. Ini cocoknya dibikin kafe gitu ya. Betul. Tapi memang harus dibuka Kang. Jadi kalau saya lihat di pos blok Jakarta kan juga Buka ya? terbuka ya, Iya. jadi nggak ada pagar yang model seperti Iya. di Bandung atau di banyak kantor pos kan Iya. pagarnya kan Betul. tinggi-tinggi gitu Habis ya. itu buka bang. Sehingga kelihatan besar. Iya. Apalagi emang sekarang ini kecenderungan orang kan sudah tidak lagi kantor pos kan di pick up ya. Betul. Artinya kan dialih fungsikan begitu bisa lebih kelihatan hidup kantor pos. Iya, setuju. Jadi istilahnya kalau mau lebih ramai kita mindahin hantu yang di gedung Merdeka ke Bandung Pos bagian. Betul di depannya itu ya. Iya. Pocong-pocongan itu ya. Iya betul. Itu kan lebih ramai lagi di situ. Itu udah buka. Iya ya, syukurlah moga-moga nanti saya bisa hadir kalau pas Siap. resmian. Oh ya. Bulan berapa Kang? Kemarin direksi bilangnya semester 2. Semester 2 ya. Tapi kemarin saya bilang ke PPI ternyata mau dibangun mulai dari sekarang. Persiapan dulu dari Januari. Persiapan dan layoutnya, data letaknya pada oke, baru pelan-pelan pun semester 2 udah. Iya iya iya. Keren kok dari Siap. pengalaman pos blok Jakarta itu Iya. luar biasa, bisa apa ya, animonya anak-anak muda Betul. jadi datang ke kantor kita itu cukup Siap. tinggi. Kang Dodi terakhir nih Kang Dodi. Siap. Apa yang ingin Kang Dodi sampaikan terkait dengan mulai dari tadi juara ATP, apa misalnya mau diperluas, jangan 10 dong, tanggung semuanya sekalian atau hal-hal lain yang terkait dengan supaya tahun 2022 ini kita bisa jauh lebih nendang lah gitu. Iya. Masa kita gini-gini aja gitu ya. Siap. Saya kan mau pensiun soalnya. Gua Kang Dodi. Soal program ATP sebenarnya kan udah mau ketok tular. Tapi bagusnya kan kita ada punya 40 KCU ya. 42 KCU kan, kan KCU yang sekarang besar ini. ya. Istilah step by step, mungkin 10 itu kalau itu kan bisa langsung lari semua. Terus kalau bisa tuh program yang kan saya ke SWOT 8. Terus SWOT lainnya itu bisa diinfokan ke kami biar kita juga bisa Belajar ya. belajar. Iya Betul. iya. Kemarin saya dapat kebetulan Ibu EVP itu kan di Flora sebelumnya. Nah, dia tentang agen pos jadi loader pos aja, jadi olanger mobil. Itu bisa intinya. Nah, kita Bandung mau coba gitu. Bandung mau coba salah satu di Paja biar kalau ada pos aja yang minta pos instan itu langsung bisa di follow up yang sedekat. Itu yang program ATP. Terus target yang 2020 istilahnya 2022. 2022, sorry. Grogi nih kayaknya mah. Minum dulu. 2022 ini Bandung harus lari. Semua harus lari, harus bangun, kita lari bareng. Seperti prinsipnya regional 5. Sekarang 5G. Dulu 3G, sekarang berubah kemarin 5G. 5G ya. Ya. Gercep, geber, gaspol, growth, goal. 5G ya. 5G. Iya. 3G-nya udah dirubah karena lemot kalau 3G. Lemot ya. Jadi istilah itu bareng-bareng dari Bandung Raya sampai Priangan Timur, KCU sendiri harus lari bareng. Kita duduk bareng, tiap hari koordinasi, walaupun by WA, by Telegram tuh pasti. Nah kalau yang weekly-nya setiap hari Senin itu buat weekly-nya. Kami sendiri di KCU ada weekly, kita hari Selasa seperti programnya kantor pusat, setiap Selasa harus weekly. Tuh. Dan itu semua pasti capek ya Kang. Lebih capek pasti ya. Niatnya ibadah. Jadi capeknya dinikmatin. Biar jadi ibadah. Kalau nikmatnya itu marah-marah gak enak kayak gitu. Oke Kang Dodi, luar Siap. biasa sharingnya. Semoga makin sukses Amin. KCU Bandung. Amin. Dan tentu nanti saya akan undang lagi kalau juara lagi. Siap diundang. Siap. Oke, nuhun Kang Dodi ya. Sama-sama. Sudah berbagi kepada sahabat pos semuanya. Baik sahabat pos, itulah tadi perbincangan kita dengan IGM dari KCU Bandung, Kang Dodi Haryanto. Cukup banyak yang beliau bisa sharing dan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, pencerahan, wawasan baru
supaya kita semua bisa menjadi sesukses KCU Bandung. Oke, saya Bismo Aryo Bowo pamit dan kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.